Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan belajar tentang Excel mengenai sel. Baik, saat ini kita akan belajar tentang pointer cell. Nah, ini kotak hitam yang tebal yang saya gerak-gerakkan ini namanya pointer cell. Jadi untuk menggerakkan pointer cell itu ada beberapa cara. Dengan mouse sendiri, kita mau letakkan di mana terserah, lebih fleksibel, atau dengan tombol panah pada keyboard. Sekarang sedang saya praktekkan. Lihat ke kanan, ke bawah, pakai tombol panah bawah, ke kiri, atau dengan tombol patch up. Patch up itu ke atas. Perhatikan nomor barisnya 51. Saya tekan patch up lagi, dia berubah. Atau patch down. Jadi itu untuk memindahkan pointer cell. Sekarang kita akan coba untuk memasukkan data berupa angka atau huruf di dalam sel. Misalnya kita letakkan pointer di B. Kita ke patch up atau home, patch up. Oke, kita ke atas B3. Kita ketik saja langsung nomor. Itu untuk memasukkan data ke dalam sel. Untuk pindah ke kanan kita pakai panah saja pada keyboard ke arah kanan. Nah, kemudian kita ketik misalnya nama. Untuk pindah ke kanan kita klik lagi tanda panah ke kanan, umur. Pengen ke bawah ya kita klik saja ke bawah. Ke kiri kita pakai tanda panah kiri. Misalnya nomor 1. Nah, pindah ke kanan dengan panah di keyboard, kemudian kita ketikkan Budi Rahman, ini 17. Misalnya namanya agak panjang, Budi Rahman Agung. Nah, 12, umurnya 12. Sekarang perhatikan, itu tadi cara kita untuk memasukkan data berupa angka atau huruf ke dalam sel. Cukup diklik saja langsung kita ketik ya. Sekarang perhatikan tampilannya. Ada tulisan yang tidak cukup, tidak pas. Caranya bagaimana supaya terlihat semuanya? Ya, kita pilih selnya mana yang ingin kita rubah. Kemudian pada kolom-kolom yang di atas kita arahkan pointer mouse kita ke pembatas ini antara kolom C dan kolom D, sehingga muncul tanda panah, tanda tambah hitam pointernya. Kita klik 2 kali, dia akan memberikan lebar secara otomatis sesuai teks, termasuk yang nomor. Perhatikan. Nah, kita klik 2 kali. Atau bisa juga kita merubah lebar kolom dengan manual. Kita klik, kita tahan. Nah, seperti ini. Atau kita bisa juga dengan cara seperti ini. Kita blok. Nah, misalnya sini. Format kolom widget. Jadi kolom mana yang ingin kita rubah, seperti ini umur, kemudian kita klik menu format kolom widget. Misalnya kita ketik 15. Kemudian oke. Seperti itu pun bisa. Kemudian baris tadi kolom kita bisa perkecil, perbesar kolom. Untuk merubah ukuran baris pun sama. Misalnya secara manual kita besarkan seperti ini. Nah, jadi baris mana? Jadi untuk merubah baris kita harus ke baris utamanya, dikecilkan. Atau kita ingin secara otomatis, klik saja di sini, klik. Nah, atau kita ingin pakai menu blok, atau taruh di sini, format row head jatuhnya. Misalnya 20. Nah, jadi ada beberapa cara untuk merubah ukuran kolom menjadi kecil atau besar, dan merubah ukuran baris menjadi kecil atau besar.
Dengan cara otomatis klik 2 kali, dengan cara manual kita klik, kita geret atau geser ke tempat yang kita inginkan, atau melalui menu format. Bagaimana untuk menghapus sel? Selanjutnya, sel seperti ini. Nah, misalnya kita ingin menambahkan sel di bawah sebelum nama, umur, kita hapus selnya. Klik kanan, delete, cell left. Undo, klik kanan, delete, shift cell up. Perhatikan, yang pertama ketika saya hapus, delete cell left up, shift cell left, dia menghapus sel sebelah kiri. Saya undo. Bagaimana kalau saya menghapus di sel yang di C3? Klik kanan, delete, shift cell left. Terlihat jelas. Ketika kita menghapus menggunakan shift cell left, maka sel yang ada di sebelah kiri dari umur akan terhapus. Saya ulangi. Perhatikan. Di sebelah kiri sel umur itu ada nama. Kita ingin menghapus satu sel. Klik kanan, delete, menggunakan shift cell left. Maka kolom nama, sel nama hilang. Sel umur pindah ke sebelah kiri. Kita undo. Tetapi datanya tidak hilang. Kita juga bisa menggunakan dengan menu delete cell. Sama, kita pilih shift cell left. Kita undo. Kemudian bagaimana dengan klik kanan, delete, shift cell up. Perhatikan. Nah, dia menghapus sel yang di C3 tetapi menaikkan sel yang di C4. Perhatikan sekali lagi. Nama Dita Isi Budi Rahman Agung, tapi kalau kita menghapus, klik kanan, delete, shift cell up, maka sel nama hilang, maka tempat sel nama akan digantikan oleh sel di bawahnya. Oke. Kemudian kita mengedit sel. Bagaimana caranya? Cukup klik selnya saja, langsung ketik di sini, enter. Atau di sini kita tekan F2. Nah, F2 langsung di selnya Budi Rahman Agung. Jika tidak ingin di selnya, tapi kita ingin mengerjakan di formula, kita cukup pilih saja. Nah, kita ganti. Jadi ini tidak perlu pakai F2. Maksudnya tidak perlu mengedit di selnya, tapi kita mengedit di formula barnya. Kalau ingin mengedit di selnya masing-masing, kita pilih selnya, kita klik F2. Tekan F2 di keyboard. Jadi F2 untuk di sel langsung, tapi kalau tidak mau menekan F2, kita bisa merubahnya di formula bar. Oke. Sekarang kita coba untuk mengcopy sel. Misalnya kita pilih sel yang isinya D13. Kita copy di tab home. Copy. Taruh di sini, paste, klik paste. Nah, kalau masih ada tanda ini, tandanya masih aktif proses pengkopiannya. Kita bisa lakukan lagi pastenya di sini. Klik kanan,
paste. Selama masih ini ada tanda ini masih aktif, kita lakukan paste. Nah, bagaimana menghilangkannya? Tekan tombol escape. Oke, ya. Ini saya hapus. Kita coba memindahkan, bukan mengcopy. Kita pilih D4, sel D4 yang isinya 13. Kita cut. Oke. Kita taruh di kolom F4. Kita paste. Maka data atau isi yang ada di sel D4 akan pindah di F4. Undo. Escape. Oke. Bagaimana untuk menambahkan sel baru? Insert cell. Sama seperti tadi, kalau ke kanan dia akan menambahkan satu ke kanan. Lihat, nambah. Kita rado, perhatikan. Insert cell right, berarti kan menambahkan satu sel di depan nama dan nama pindah ke kanan. Oke. Saya ulang lagi. Kalau misalnya kita pilih insert cell, shift cell down, maka isi nama akan pindah ke bawah C4. Nah, seperti itu. Ya. Atau bisa juga dengan klik kanan, insert, shift cell down, seperti itu. Oke. Undo. Bagaimana untuk menambahkan kolom? Gampang. Taruh di mana yang kolom akan ditambahkan, klik kanan, insert, entire kolom. Nah, seluruh kolom. Undo. Atau juga lewat sini insert sheet kolom. Kalau baris bagaimana? Taruh di mana? Terserah, yang penting di baris mana yang akan kita tambahkan. Klik kanan, insert entire row. Saya ulang lagi. Saya taruh di baris yang akan saya tambahkan, insert sheet row. Oke, seperti itu. Semoga dapat paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.